Kita lihat performa IHSG di awal tahun 2026 bisa dikatakan cukup gemilang ya Pak ya, beberapa kali menyentuh level all time high-nya, bahkan di pekan lalu sudah 9.100. Meskipun hari ini ada terjadi koreksi ya Pak ya. Iya. Tapi kalau overall sendiri Pak, bagaimana Anda melihat performa IHSG, seberapa kuat daya tahan ini untuk bisa tetap berpijak di level psikologis 9.000 dan bahkan bisa menyentuh target di 10.000 Pak? Kalau secara proyeksi sih terus terang kami cukup konservatif. Jadi kalau tahun lalu katakan tutupnya 9.000, proyeksi kami ya mungkin sekitar naik 10%. Jadi 9.000 kalau 900 kan mendekati 10.000 seperti itu. Karena corporate earnings di 2026 ini kami masih perhatikan 2025 penurunan. Nah 2026 ini bisa nggak perusahaan-perusahaan itu membalikkan dari yang tadinya tumbuhnya negatif menjadi paling tidak sama atau syukur-syukur bisa 10, 15, 20% lebih tinggi. Nah kalau misalnya skenario pertumbuhannya bisa lebih tinggi, harapannya sih kenaikan IHSG ini lebih ada fundamentalnya. Karena kan kalau 2025 dulu kan ya ada yang fundamental tapi ditopang saham Konglo kan juga cukup banyak gitu. Artinya sebenarnya bisa dikatakan performa IHSG yang bahkan sudah mencapai 9.000 ini masih didominasi atau dimotori oleh pergerakan saham-saham Konglo ya Pak ya? Sebenarnya saham Konglo itu lebih kepada saham-saham yang dia punya PE ratio luar biasa tinggi gitu. Sudah bahkan puluh gitu, tapi sudah pakai ratus kali. Nah ketika PE ratio-nya setinggi itu butuh sentimen positif yang luar biasa untuk mempertahankan secara teori gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada sentimen positif dalam artian pertumbuhan labanya tidak bisa mengikuti, maka ya memang akan ada resiko terjadi koreksi harga. Memang sekarang orang bilang target masuk indeks MSCI, FTSE, GDX segala macam. Tapi kan saham-saham yang masuk ke dalam indeks itu kan pada akhirnya naik turun juga balik ke fundamentalnya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada fundamentalnya meskipun masuk ke dalam suatu indeks, belum tentu harganya akan naik setelah itu. Karena paling penyesuaian cuma pas di hari dia masuk aja begitu. Tapi kalau dibandingkan PE atau valuasi IHSG dengan mungkin bursa saham di kawasan regional atau peer seperti apa sih Pak? Apakah masih cukup murah atau sebenarnya sudah kemahalan? Kalau kita spesifik hanya melihat saham blue chip murah, karena saham-saham blue chip kita mungkin sudah sama dengan valuasi pada saat kita pandemi gitu. Jadi tadi juga saya lihat yang sesi CNBC sebelumnya, dividen yield daripada saham-saham perbankan itu masih ada yang 7, 8, 9, atau bahkan kalau misalnya masuknya di harga bagus bisa lebih dari 10%. Nah itu adalah suatu indikator valuasi yang sangat murah, bahwa saham kita sangat murah. Tapi memang sekarang kalau kita bicara dana asing atau investor, murah itu nggak cukup. Kalau nggak ada story, nggak ada inflow juga. Nah, jadi kalau saham yang murah, sampai harganya naik, itu harus ada story. Nah, story itu biasanya adalah perbaikan kinerja laporan keuangan. Kalau cuma sekedar dia murah saja, kurang. Tapi kalau dia murah, ada turnaround, kemudian dia punya laba bersih mengalami kenaikan, nah itulah pada saat harga sahamnya mengalami kenaikan juga. Kalau di awal tahun 2026 ini, Anda melihat untuk saham-saham LQ45 sendiri, selain tadi valuasi yang ternyata masih murah, tapi kalau untuk perbaikan corporate earnings sendiri seperti apa? Apakah memang masih ada potensi rebound atau justru kayak memang di awal tahun 2026 masih cukup berat pergerakannya? Kalau kita ngomong corporate earnings ya, nah itu kan Q1 2026. Kalau perbankan tuh cepat, dia Q1 biasanya akhir April atau awal Mei udah keluar. Tapi kalau yang selain perbankan, setahu saya agak lama nih, karena kan audit bank kan gampang. Bank kan cuma angka-angka doang gitu. Kalau kamu audit sawit, kamu audit batu bara, kamu mesti datang ke kebunnya atau datang ke tambangnya kan tidak gampang. Nah, terus terang kami juga penasaran, kami juga pengen melihat bahwa bisa nggak sih laba bersih perbankan itu bangkit di Q1. Nah jadi Q1 ini titik yang sangat krusial. Nah sekarang kalau kita lihat kan memang beberapa harga saham yang ada di LQ45 seperti perbankan mulai naik. Satu karena dividen kan kemarin baru interim. Harusnya sebentar lagi sudah dividen yang final. Nah dengan dividen yield final interim bisa 7, 8, 9%, tentu itu suatu sentimen positif. Sejauh ini komunitas logam ya Pak yang jadi pertimbangan. Untuk jenis-jenis reksadana sendiri yang mungkin menjadi
bobot cukup besar di panen aset apa Pak untuk di awal tahun 2026 ini? Kalau tahun lalu kan itu sebetulnya tahunnya obligasi. Harga obligasi itu kalau di reksadana pendapatan tetap naik 8, 9, 10%. Itu kalau untuk investor konservatif itu a very good return gitu. Karena didukung oleh penurunan suku bunga yang frekuensinya sangat tinggi. Nah 2026 ini rasanya penurunan suku bunga itu mentok-mentok paling 2-3 kali. Nggak bisa 4-5 kali seperti tahun lalu. Dan juga dengan adanya kondisi nilai tukar yang seperti ini, maka potensi turunnya itu juga bisa mundur. Bisa juga ditunggu semester 2 dulu lah, karena kalau sekarang masih kondisi begini, tunggu agak stabil dulu baru turunkan suku bunga. Nah sehingga potensi keuntungan untuk fixed income, meskipun orang konservatif maunya fixed income ya, itu kayaknya kurang cocok. Nah kalau untuk reksadana saham, kalau yang investnya di saham konglo mungkin itu tahunnya mereka gitu. Tapi kalau yang investnya di saham value, itu baru naik mungkin 2-3 bulan terakhir. Jadi ada yang dari awal tahun sudah naik, ada yang mungkin baru bangkit 2-3 bulan terakhir. Yang saham value tadi ya Pak? Ya, karena saham konglonya sudah naik tinggi, orang rotasi ke saham-saham value-nya naik. Kebetulan pendekatan kami value, jadi di 2-3 bulan terakhir ini cukup bagus. Nah, 2026 bagaimana? Kalau menurut saya sih sama ya. Jadi ketika ada saham yang sudah naik tinggi, kalau dulu tuh saham blue chip naik tinggi, baru rotasi ke value. Kalau sekarang saham konglo naik tinggi, rotasinya ke value. Nah, mungkin juga orang sedang berharap mau rotasi ke blue chip. Cuma blue chip ini harus didukung oleh story dulu, yaitu perbaikan corporate earnings yang terus terang baru bisa kita lihat bulan April atau Mei nanti. Meskipun tadi kalau valuasinya sudah termasuk murah ya Pak, tapi harus ada story dulu. Betul. Di 2026 strategi yang dilakukan panen aset manajemen di tengah berbagai tantangan domestik maupun global seperti apa Pak? Ini konteksnya kelolaan dana? Ke bisnis, iya. Oh, ke bisnis ya? Iya, dan juga kelolaan dana. Oke, kalau untuk pengelolaan dana, untuk yang reksadana fixed income, terus terang saat ini kami sedang berhati-hati gitu. Dalam hal kalau misalnya nanti ada gejolak kebijakan suku bunga, nilai tukar atau apa, atau yang tadi saya bilang tadi, siapa tahu kungfunya dia naikkan SRBI, itu biasanya akan berdampak pada penurunan harga obligasi. Jadi kami antara mengurangi durasi, kami perpendek durasi, atau kami sekarang mungkin sedang pegang cash. Jadi in case ada kenaikan imbal hasil, kami bisa beli di harga yang lebih bagus. Nah kalau untuk reksadana saham, saat ini kami full invest. Ya. Jadi porsi cashnya kecil sekali. Nah dengan full invest tersebut, cuma memang kami melihat saham-saham value yang setelah saham konglo naik tinggi, kelihatannya orang rotasinya ke value dulu, bukan ke blue chip. Blue chip itu butuh story gitu. Nah, kami full invest ke saham-saham value. Harapannya saham-saham value yang belum naik itu masih bisa mendukung kenaikan di 2026. Ada